bagaimana sih resepnya agar bisa menjadi Crown? Nah, yang pertama, ya, bahwa menjadi seorang Crown itu Anda harus punya atau tahu kekuatan seorang Crown. Ya, kekuatannya dulu. Nah, kenapa kok harus tahu kekuatannya? Karena kita harus tahu bahwa bagaimana kita memulai sesuatu adalah kita memiliki sebuah kekuatan atau powernya. Nah, kekuatan seorang Crown itu apa saja? Dan kekuatan ini wajib Anda miliki dari sekarang. Dari kita memulai bisnis 3i Network ini, kita harus memiliki kekuatan seorang Crown. Jadi bukan nunggu jadi Crown baru memiliki kekuatannya, tapi miliki kekuatannya dulu agar kita bisa menjadi Crown. Ya, yang pertama, ya ini yang pertama adalah miliki mental. Ya, miliki mental seorang Crown. Apa sih mental seorang Crown? No cemen, no baper, no takutan. Nah, no cemen apa sih? Ya, cemen itu cetek mental. Ya, nggak pedean. Ya, kalau misalnya saya suka mendengar atau melihat ya mitra-mitra yang sudah posisinya sudah naik satu level menjadi tim agensi. Nah, mereka takut-takut untuk mengambil mencoba sesuatu hal baru. Takut naik panggung, takut bicara di depan umum, takut diundang ke acara 3ILC untuk menjadi pembicara. Takut. Ya, mental, cemen, mentalnya nggak ada, nggak punya ya, belum punya karena kurang pede ya, cemen itu kurang pede. Gitu ya, takutan, semua upland, semua upland ya. Ini harus Anda miliki, pede ya. Pertama adalah PD, nggak cemen. Yang kedua, baperan. Ya, tadi yang pertama cemen. Yang kedua, baperan. Baperan itu bawa perasaan. Wah, ini ya. Jadi kalau bisnis, jangan pakai perasaan dong. Ya, perasaan dia ngomongin saya deh. Ya, jangan, ya jangan. Ya, orang ngomongin diri sendiri, ya dia masukkan ke hati, serasa ngomongin dia. Tuh, ya baperan. Leadernya ngomongin hal-hal yang bagus untuk memotivasi, ya merasa tersinggung, serasa diomelin sama leader. Wah, baperan. Ini bahaya, ya. Jadi jangan baperan. Yang ketiga, nggak takutan. Nah, ini ya, ini juga bahaya yang ketiga kalau kita jalankan bisnis tapi penakut. Ya, merasa terlalu muda. Waduh, saya masih muda, Pak. Ya, belum waktunya. Waduh, saya terlalu tua, Pak. Kalah sama yang muda-muda nanti nggak bagus ya. Wah, saya sih latar belakangnya apa sih, Pak? Ya, penakut, ngomong sama orang takut ya. Untung nggak suruh ngomong sama jin ya di acara uka-uka. Ngomong sama manusia aja takut, apalagi suruh ikut acara uka-uka. Pasti udah lambai-lambai tangan. Waduh, baru lampunya dimatiin udah lambai-lambai tangan. Jadi power yang pertama seorang Crown yang Anda harus miliki adalah memiliki mental. Ya. Checklist siapa yang sudah punya mental baja, boleh dong komen ya, diketik di komennya. Kemudian yang di YouTube juga boleh komen. Apakah Anda sudah memiliki mental yang baja? Ya, saya yakin kalau Anda sudah memiliki, Anda sudah punya satu modal power of the Crown ya, kekuatan seorang Crown. Harus checklist ini. Ya nggak main-main. Kalau kurang dari satu, waduh, berat rasanya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, nanti Anda persiapkan. Karena sebenarnya kekuatan ini adalah kekuatan yang ada dalam diri Anda. Nah, tapi kadang Anda sendiri tidak bangkitkan. Oke, yang pertama mental. Bagi yang di Zoom, boleh dong 2 jempolnya yang sudah punya mental baja.
yang sudah biasa ngomong depan orang, atau minimal ngomong di depan Zoom lah. Ya, karena di depan Zoom ini ngomong di depan kamera ya, harusnya lebih kuat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, cara konsisten dan persisten. Nah, apa sih konsisten dan persisten? Konsisten itu adalah melakukan sesuatu yang sama. Nah, yang sama dan berulang-ulang. Jadi, untuk menjadi seorang kron ini tidak harus menjadi seorang yang hebat ya. Ini tidak harus menjadi seorang yang hebat, tidak. Tetapi untuk menjadi seorang kron memiliki sebuah kekuatan yaitu konsisten. Mau melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Nah, agar bisa menjadi sama, artinya Anda harus menganalisa diri Anda sendiri bahwa saya kuat melakukan ini berulang-ulang secara jangka panjang. Misalnya, sehari saya kuat prospek 1 orang. Ya, itu tidak terlalu ngoyo dan tidak terlalu juga ringan. Pas saja prospek 1 orang. Ya sudah, lakukan secara konsisten. Ya, terus menerus. Nah, ini. Saya belajar dari Kron Aksiang ya. Itu saya mendengarkan presentasinya, biografinya ketika membangun bisnis 3i. Ya, mau dan bisa melakukan presentasi terus-menerus dari pagi sampai ketemu hampir pagi lagi. Sampai kurus kering. Saya waktu itu dengar di acara Kron Academy. Gila, ngeri ya, dahsyat. Pantesan cepat jadi kron. Dan itu konsisten. Terus-menerus sampai menjadi kron. Ingat, nomor 1 konsisten dulu. Ya. Kemudian tentukan nilai konsisten Anda. Jangan Anda melakukan suatu langkah di mana Anda over. Di mana nilai Anda cuma bisa prospek sehari sekali, tapi Anda over karena saking semangatnya sehari 10 kali. Nah, 10 kali bisa, cuma 10 hari. Selanjutnya loyo. Ya, jangan. Cari nilai konsistennya. Di mana Anda lakukan. Terus-menerus bertahun-tahun. Ini ya yang saya pelajari, para kron ini saya amati mereka memiliki power konsisten yang luar biasa. Terus ya. Kemarin waktu ada acara meeting kron, saya melihat video ternyata Pak Sarno ya, kron Sarno itu sampai sekarang masih presentasi, masih terima tamu, masih prospek. Artinya apa? Beliau luar biasa konsisten. Ya, tidak perlu hebat, yang penting konsisten. Tentukan level konsisten Anda dan Anda lakukan terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah persisten, yaitu melakukan sesuatu secara tepat dan detail. Ya, Anda harus detail. Langkah-langkahnya Anda harus detail. Apa saja sih? Ya, target Anda berapa? Kemudian Anda mau capai berapa lama? Kemudian Anda bisa mencapainya secara mudah ya dan konsisten. Kemudian Anda lakukan lagi dan Anda teliti setiap langkahnya. Itu persisten setiap langkahnya. Ini akan membuat Anda stabil dalam melakukan bisnis. Oke, itu kekuatan seorang kron yang kedua. Dan kalau Anda amati, semua kron memiliki power ini semua. Konsisten dan persisten. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda punya power konsisten dan persisten? Yo, ya jujur nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ya, Anda luar biasa dan pertahankan. Dan kalau misalnya belum, nah berarti Anda ada PR buat Anda. Oke, ini saya belum, berarti saya ada catatan untuk hal ini dan saya harus perbaiki agar ke depan saya bisa konsisten dan persisten. Nah, next, yang ketiga. Kekuatan seorang kron yang ketiga adalah kreatif. Ya, kreatif. Jadi kreatif adalah mencari solusi
dengan ide-ide cemerlang. Nah, untuk menjadi seorang kreatif, pertama Anda harus posisikan diri Anda sebagai solution maker bagi tim Anda. Jadi sebagai pusat solusi. Ya, ketika ada mitra Anda bertanya, kemudian Anda terima pertanyaan itu, jadikan diri Anda sebagai orang yang memberikan solusi. Kalau belum bisa memberikan solusi, mencarikan solusi ya dengan cara bisa bertanya atau bisa menciptakan sebuah kreasi. Ini. Ya, dan ini adalah syarat mutlak. Ketika kita sudah menginginkan menjadi seorang kron, maka kita harus mengambil peran sebagai pusat solusi untuk mitra-mitra kita. Nah, ketika kita mengambil peran menjadi pusat solusi, otomatis kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kreatif. Ini ya. Dan dengan memiliki 3 hal ini, maka Anda menjadi seorang calon kron yang powernya sudah setara dengan kron.